Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut.
Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, bersama saya Tio. Mari sama-sama kita saksikan warta dan info kegiatan GBI Tanjung Balai Karimun selama seminggu. Yang pertama, setiap hari Senin ada doa fajar yang diadakan pukul 5 pagi di GBI TBK lantai 2. Mari sama-sama kita ambil bagian dalam doa ini. Kami menghimbau untuk seluruh pengurus dan tim PPW untuk dapat hadir dalam doa ini. Kemudian, pada hari Selasa sampai dengan Jumat, mari sama-sama kita ambil bagian dalam menara doa pukul 10 pagi. Pada hari Selasa dan Kamis, menara doa diadakan di ruang doa GBI TBK lantai 1. Dan pada hari Rabu dan Jumat, menara doa diadakan di rumah doa Meral. Jangan lupa, setiap hari Kamis ada doa terobosan yang diadakan jam 7.30 malam di GBI TBK lantai 2. Selanjutnya, setiap hari Sabtu ada doa puasa yang diadakan di GBI TBK lantai 1 jam 10 pagi. Hai anak-anak muda, jangan lupa ya, setiap hari Sabtu kita ada ibadah pemuda jam 7 malam bertempat di GBI TBK lantai 2. Hai adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ya, setiap hari Minggu kita ada ibadah sekolah minggu yang diadakan di GBI TBK lantai 1 jam 9 pagi. Kakak tunggu kehadirannya ya. Dan yang terakhir, ibadah raya diadakan sebanyak 2 kali. Yang pertama, ibadah raya pagi jam 9 pagi dan ibadah raya kedua jam 6 sore. Bertempat di GBI TBK lantai 2. Mari kita juga bergabung di dalam call. Untuk waktu dan tempat pelaksanaannya, silakan hubungi Gembala Call wilayah masing-masing. Mari kita memberikan persembahan sulung di bulan Februari ini sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Setelah saya mengikuti KOM 100, saya jauh lebih mengerti mengenai kehidupan kekristenan serta pelayanan dalam gereja. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah saya mengikuti kelas KOM 100, saya semakin mengerti serta memahami apa yang menjadi dasar-dasar kehidupan kekristenan. Selama saya belajar KOM 100, banyak hal-hal yang bisa membangun kepribadian saya. Setelah belajar KOM 100, dampaknya menjadi lebih mengerti dan mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa. Dan ternyata dasar-dasar kekristenan itu seperti ini. Menjadi pelayan Tuhan itu seperti itu. Jadi KOM 100 ini menjadi bekal kita untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Setelah saya belajar KOM 100, saya sadar saya disiapkan melalui KOM 100. Ini untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Alasan kenapa kita harus mengikuti KOM 100 ini adalah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Setelah saya belajar dari KOM 100 ini, saya lebih bersemangat dalam melayani. Nah, tentu teman-teman penasaran kan, kenapa sih harus ikut KOM 100? Nah, di KOM 100 kita banyak sekali belajar tentang karakter Allah, di mana kita bisa mengenal Yesus dengan benar, bahkan kita juga bisa berdampak bagi kehidupan orang lain. Selain itu, ada banyak sekali pengajar-pengajar yang luar biasa, pengajar yang diurapi Tuhan dengan dahsyat. Nah, kalau ikut KOM 100, kita yang malas belajar tentang Tuhan, kita akan semakin rajin baca firman, kita berdoa juga semakin rajin, dan tentunya kita menjadi saksi-saksi Kristus yang bangkit untuk menjadi terang bagi sesama kita. Pendaftaran pembelajaran KOM 100 untuk angkatan yang baru sudah dimulai. Bagi Anda yang sudah berusia 12 tahun, kami mendorong Anda untuk dapat mengikuti pembelajaran ini. Untuk pendaftaran, silakan hubungi Ibu Selfie. Dan kita juga membuka pembelajaran KOM 300. Setiap pengurus dan pelayan Tuhan
yang belum belajar KOM 300 diwajibkan untuk mengambil bagian. Untuk pendaftaran, silakan hubungi Ibu Selfie. Mari kita terus memberi dukungan dalam doa dan dana untuk ladang misi kita di Pulau Buru. Bagi saudara-saudari yang rindu memberi persembahan, silakan transfer ke rekening di bawah ini. Mari kita bersama-sama berunity di dalam doa untuk perluasan pembangunan gereja kita dan penuaian 500 jiwa. Pada hari Kamis ini, kita akan melaksanakan kegiatan vaksinasi. Dalam vaksinasi ini tersedia dosis pertama Sinovac dan AstraZeneca, dosis kedua Sinovac dan AstraZeneca, serta vaksinasi booster atau ketiga Pfizer. Tersedia bagi vaksin anak sekolah usia 6-11 tahun, remaja, dewasa, dan lansia. Syarat dan ketentuan: dalam keadaan sehat, membawa fotokopi KTP. Untuk yang berusia di bawah 17 tahun, mohon membawa fotokopi kartu keluarga. Apabila menerima vaksin kedua atau booster, mohon membawa kartu vaksin dan mohon sarapan terlebih dahulu. Untuk syarat vaksin ketiga atau booster, sudah selesai vaksin kedua selama 6 bulan yang lalu. Dan vaksin booster hanya diberikan untuk yang berusia 18 tahun ke atas. Kegiatan vaksinasi akan dilaksanakan pada hari Kamis ini, tanggal 10 Februari 2022, mulai jam 9 pagi, bertempat di GBI TBK Laisi. Demikian Warta Sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.